Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang logaritma. Yang pertama, pengertian logaritma. Jadi, logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Jadi, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang eksponen atau pemangkatan. Nah, logaritma ini merupakan kebalikannya, kebalikan dari eksponen atau pemangkatan. Adapun rumus-rumus logaritma, A pangkat C sama dengan B, atau ekuivalen dengan A log B sama dengan C. Jadi A-nya, A ini adalah, di sini ya, A-nya adalah basis, kemudian B adalah bilangan logaritma, kemudian C adalah hasil dari logaritma. Atau ada juga yang mengatakan bahwa B ini adalah bilangan pokok, gitu ya, bilangan logaritma atau bilangan pokok. Jadi bentuknya A pangkat C sama dengan B, itu sama dengan A-nya di sini, A sebagai basis, kemudian B-nya sebagai bilangan di logaritma, kemudian hasilnya sama dengan C. Selanjutnya sifat logaritma, ada beberapa sifat logaritma. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi jika basisnya sama dengan bilangan di logaritmanya, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian A log 1 sama dengan 0. Ya. Nanti kalau A log 10 sama dengan 1, A log 100 sama dengan 2, A log 1000 sama dengan 3, A log 10.000 sama dengan 4, gitu ya. Kemudian A log A pangkat N sama dengan N. Jadi di sini basisnya dengan bilangan di logaritmanya sama. Nah, atau ini bisa juga ke bentuk yang selanjutnya A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi pangkatnya pengali di depannya. Nah, yang tadi A log A pangkat N, kenapa sama dengan N? Ini kan nanti bentuknya menjadi yang seperti ini ya, sifat yang selanjutnya. A log A pangkat N sama dengan N kali A log A. A log A kan sama dengan 1, jadi N kali 1 sama dengan N. Nah, gitu ya. Jadi A log A pangkat N itu sama dengan N. Kemudian A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Kemudian A log B kali C. Jika di sini tandanya kali, maka bentuknya menjadi A log B tambah A log C. Basisnya sama-sama A. Di sini bilangan di logaritmanya kali, maka bisa dipecah menjadi A log B ditambah A log C. Ya, di sini tandanya kali, maka di sini tandanya tambah. Jika di sini tandanya bagi, A log B per C, atau A log B bagi C, maka hasilnya sama dengan A log B kurang A log C. Jadi basisnya sama, bilangan di logaritmanya karena di sini dibagi, maka di sini tandanya kurang. Ya. Kemudian, ini pangkat ya, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M pangkat N dikali A log B. Ya, pangkat pada bilangan di logaritma dibagi dengan pangkat pada basis. Jadi A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Kemudian A log B sama dengan 1 dibagi B log A atau 1 per B log A. Ini tukaran, basis sama bilangan logaritmanya. Basisnya A, bilangan di logaritmanya B. Nah, jika kita menjadikan bentuk pecahan 1 per gitu, maka 1 per B-nya jadi basis, A-nya jadi bilangan di logaritma. Kemudian, sifat yang selanjutnya A log B kali B log C kali C log D sama dengan A log D. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, lihat ini ya. A log B kali B log C. Ini kan B sama B. Jadi cara cepatnya adalah B sama B, coret. Nah, kemudian ini B log C di sini C log D. C sama C coret. Jadi B coret C, C coret C.
Sisanya kan di sini ada basis A, kemudian bilangan di logaritmanya D, berarti sama dengan A log D. Kemudian A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Ya, A log B sama dengan C log B dibagi C log A. Gitu ya. Jadi ini basisnya sama-sama C, ya. Nah, ini log B, di sini log A. Menjadi A log B. Ya. Kemudian ada identitas logaritma. Jadi, log AB atau log A kali B itu sama dengan log A tambah log B. Kemudian log A per B sama dengan log A dikurang log B. Kemudian log A pangkat B, maka itu sama dengan B log A. Jika log akar pangkat B dari A, maka hasilnya sama dengan log A per B. Ya. Nanti sifat-sifat dan identitas logaritma ini bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal logaritma. Nah, kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Ingat ada persamaan ini, A pangkat C sama dengan B, maka bentuknya menjadi A log B sama dengan C. Nah, lihat contoh soalnya, tentukan nilai X. Contoh soal yang pertama, 3 log 81 sama dengan X. Tentukan nilai X-nya. Jadi ini kan bentuknya sama dengan ini ya. A log B sama dengan C. 3 log 81 sama dengan X. Nah, artinya apa? Artinya A log B sama dengan C. Artinya A pangkat C sama dengan B. Maka di sini artinya 3 pangkat X sama dengan 81. Nah, 3 pangkat berapa sama dengan 81? Nah, maka X-nya sama dengan 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Maka nilai X-nya sama dengan 4. Kemudian yang kedua, 3 log X sama dengan negatif 4. Tentukan nilai X-nya. Ya, ini kan sama bentuknya seperti ini ya. Artinya A pangkat C sama dengan B. B-nya berapa? X ya. Nah, atau ini sama B sama dengan A pangkat C, atau X sama dengan B-nya kan mana? B-nya X. Kemudian A pangkat C berarti 3 pangkat negatif 4. Jadi X-nya sama dengan 3 pangkat negatif 4. Jika pangkat negatif, maka bisa kita jadikan bentuk pecahan 1 per gitu, agar pangkatnya menjadi positif. Ingat pembahasan eksponen pada video sebelumnya ya. Jadi X sama dengan 3 pangkat negatif 4. Artinya ini sama dengan 1 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Jadi nilai X-nya sama dengan 1 per 81. Baik, selanjutnya 4 log X sama dengan 3 per 2. Berapa nilai X? Ya kan? Jadi di sini X sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Nah, 4 pangkat 3 per 2. Jika bentuknya pangkatnya pecahan, maka kita bisa menjadikannya atau mengubahnya ke dalam bentuk akar. Ini akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Pembilang dijadikan pangkat dari bilangan pokok yang di dalam, kemudian penyebutnya dijadikan akar yang di luar ini ya. Jadi akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Jadi akar pangkat 2 dari 64. Jika akar pangkat 2, nggak perlu kita tulis sebenarnya 2-nya di sini. Ini saya tulis di sini agar lebih paham aja letak 2-nya di mana gitu ya. Sebenarnya di sini ada 2, tapi jika akar pangkat 2, 2-nya nggak perlu ditulis. Jadi akar pangkat 2 dari 64 sama dengan 8 ya, karena 8 pangkat 2 sama dengan 64. 8 kali 8, 64. Jadi jawabannya nilai X-nya sama dengan
8. Itu ya. Baik, contoh soal dan pembahasan yang selanjutnya. Untuk soal keempat, coba perhatikan 2 log 16 sama dengan berapa? Jadi 2 log 16. 16 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4 pakai 2, 8, 8 kali 2, 16 gitu ya. Jadi bentuknya menjadi 2 log 2 pangkat 4. Nah, pangkat pada bilangan di logaritma bisa kita pindah ke depan. Jadi bentuknya sama dengan 4 dikali 2 log 2. Nah, ingat sifat logaritma yang sebelumnya sudah saya jelaskan, 2 log 2 itu sama dengan 1, sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi hasil dari 2 log 16 itu sama dengan 4. Kemudian contoh soal yang kelima, 5 log 100 dikurang 5 log 4 sama dengan berapa ya? Jadi lihat di sini, ini kan tandanya kurang ya. Basisnya sama-sama 5. Ya, jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi 5 log 100 per 4. 5 log 100 per 4. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, 25 kita ubah lagi bentuknya. Karena di sini basisnya 5, kita arahkan bentuknya menjadi 5 pangkat berapa gitu ya. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Nah, pangkat dari bilangan di logaritma bisa kita pindah ke depan sesuai dengan ini ya sifatnya ya. Jadi 5 log 5 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 5 log 5. 5 log 5 sama dengan 1, sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi 5 log 100 dikurang 5 log 4 hasilnya sama dengan 2. Contoh soal yang ke-6. 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan berapa? Nah, ingat sifat yang tadi, ini kan 3, di sini 3, coret. 4, sini 4, coret gitu ya. Maka sisanya adalah 2 log 2. Ya, jadi 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 2 sama dengan 2 log 2. 2 log 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Selanjutnya soal ke-7, jika 3 log 2 sama dengan A, maka 3 log 6 sama dengan berapa? Nah, kita lihat 3 log 6. Karena di sini kita punya 3 log 2, maka kita arahkan 3 log 6 itu sama dengan 3 log 2 kali 3. Nah, di sini perkalian. Nah, perkalian. Maka bentuknya bisa kita ubah menjadi 3 log 2 ditambah 3 log 3. 3 log 2 tadi diketahui di soal 3 log 2 sama dengan A. 3 log 3 sama dengan 1. Maka hasilnya A tambah 1. Nah, sampai di sini saja hasilnya. Jadi 3 log 6 sama dengan A tambah 1. Contoh soal ke-8. Diketahui log 3 sama dengan 0,332 dan log 2 sama dengan 0,225. Maka log 18 sama dengan berapa gitu ya. Jadi jika ada soal seperti ini, kita harus mengarahkan bentuknya menjadi log 3 dan log 2. Kita lihat pembahasannya. Log 18 itu sama dengan log 9 dikali log 2. Ya, log 9 dikali log 2. Itu kan sama dengan log 18. Nah, log 9 itu sama dengan log 3 pangkat 2. Atau log 3 kali log 3 gitu ya. Log 3 pangkat 2 dikali log 2. Nah, di sini log 3 pangkat 2. Ingat ya, kalau pangkat dari bilangan di logaritma bisa kita pindah ke depan. Jadi 2 kali log 3. Nah, 2 kali log 3. Log 3-nya diketahui di soal sama dengan 0,332. Maka substitusi saja ke sini. Jadi 2 kali 0,332. Log 2 berapa? Lihat di keterangan soal. Log 2 sama dengan 0,225. Gitu ya. Substitusi ke sini. Sehingga 2 kali 0,332 sama dengan 0,664 ditambah 0,225. Jumlahkan, hasilnya sama dengan 0,889. Maka hasil dari log 18 adalah 0,889. Contoh soal yang ke-9. Tentukan hasil dari 2 log 25 dikali 5 log 4 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, panjang ya, tapi ini sebenarnya sangat mudah, sederhana sekali. Kita lihat pembahasannya.
2 log 25 bisa kita ubah menjadi 2 log 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 kan sama dengan 25. Kemudian 5 log 4, 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian di sini 2 log 6 dikurang 2 log 3. Bisa kita ubah menjadi 2 log 3 kali 2 per 3. Kenapa bisa seperti ini? Nah, lihat di sini. Di sini kan tandanya kurang, ya, tandanya kurang. 6 bagi 3 berapa? 2. Di sini bisa kita ubah menjadi 3 dikali 2 per 3. 3 dikali 2 per 3 itu sama dengan 2. Jadi kenapa bentuknya kita ubah menjadi seperti ini, 3 kali 2 per 3, agar nanti bisa kita sederhanakan dengan logaritma yang ada sebelumnya gitu ya. Jadi sekarang kita lihat, 2 log 5 pangkat 2. Pangkat pada bilangan di logaritma bisa kita pindahkan ke depan. Menjadi 2 kali 2 log 5. Nah, di sini kan 2 kali 2. Ini maksudnya dari sini nih. Nah, langsung ya. Jadi 5 log 2 pangkat 2. Di sini kan ada pangkat 2 juga dari bilangan di logaritma. Pindah juga ke depan gitu. Jadi biar dikumpulkan. Jadi 2 kali 2, dari sini ya nih 2, kemudian nih 2. Sehingga 2 kali 2 dikali 2 log 5, ini 2 log 5-nya, kemudian dikali 5 log 2 di sini. Kemudian ini kan 3 kali 2 per 3 itu sama dengan 2. Maka ditambah 2 log 2. Gitu ya. Nah, sekarang lihat. Di sini kan 5. 5. Ya, 5 sama 5-nya dicoret ya. 5 sama 5 dicoret sehingga sisanya 2 log 2. 2 log 2. Kemudian di sini ada 2 log 2. 2 log 2 di sini sama dengan 1 ya. Oh, ini salah ya, maaf ya. Ini 2 kali 2 di sini sama dengan 4 seharusnya ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga 4 dikali 2 log 2 ditambah 1. 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga 4 kali 1 tambah 1. 4 kali 1, 4 ditambah 1, 5. Maaf ya, ini salah ketik ya. Seharusnya di sini 4, sehingga 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5. Kemudian contoh soal yang ke-10, tentukan hasil dari log 25 ditambah log 5 ditambah log 80. Nah, jadi di sini karena dia penjumlahan ya, bisa kita kalikan. Jadi log 25 kali 5 kali 80. 25 kali 5 kali 80 berapa? Sama dengan 10.000. Nah, 10.000 ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 10 pangkat 4. Log 10 pangkat 4. Jadi, jika sebuah logaritma tidak dituliskan berapa basisnya, berarti artinya di sini adalah basisnya 10. Ya, jika tidak dituliskan basisnya, artinya basisnya 10. Gitu ya. 10 log 10 pangkat 4. Nah, ini kan sama bentuknya pangkat dari bilangan di logaritma bisa kita pindah ke depan gitu ya. 4 dikali 10 log 10. 10 log 10 sama dengan 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, contoh soal yang terakhir, tentukan hasil dari 4 log 3 dikali 4 log 6 per 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Panjang sekali ya soalnya ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi ini 4 log 3 dikali 4 log 6, kita biarkan saja seperti ini. Di sini 4 log 9. 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Kemudian 8 log 2. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 log 2. Ditambah di sini ya 4-nya kita ubah 2 log 2 pangkat 2. 9-nya kita bisa kita ubah sebenarnya ya. Di sini dibiarkan dulu, nggak apa-apa juga. Kemudian 8 log 3. Jadi ini 4 log 3 dikali 4 log 6 per 2 log 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 log 2 ditambah 2 pangkat 2 log 9 dikali 8 log 3. Sekarang kita lihat ya. Ini jadinya 4 log 9. Nah, lihat ya. Ini kurungnya double ya. Nah, ini kurungnya double. 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 8 log 3.
Ini kan sama ya. Ini lihat. Ini kali ini ditambah ini kali ini. Gitu ya. Jadi 4 log 9 atau 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2 dikali 8 log 2 itu yang ini. Kemudian kalau ini dikalikan ke dalam jadinya yang ini. Gitu ya. 4 log 9. Atau saya ke atas saja deh, saya ke atas biar gampang. 4 log 9 dikali 8 log 2, jadi kan yang ini nih, 4 log 9 dikali 8 log 2. Kemudian 4 log 9 dikali 8 log 3 kan jadinya yang ini, 4 log 9 dikali 8 log 3. Ininya kan sama, 4 log 9. Gitu ya. Nah, kemudian yang bagian ini, nih, karena dia tandanya tambah, basisnya sama, 8 log 2 ditambah 8 log 3, hasilnya sama dengan 8 log 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Kemudian yang ini 4 log 9-nya kan sama dengan 4 log 3 pangkat 2. Maka 2-nya pindah ke depan. 2 kali 4 log 3. Oke. Nah, di sini 4 log 3 sama 4 log 3-nya kan sama ya. Atas sama bawah bisa dicoret. Nah, jadi sisanya 4 log 6. Atau kita ubah di sini jadi 2 pangkat 2 log 6 per 2 kali 2 pangkat 3 log 6. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Kemudian log 6. Ini ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah. Sekarang di sini sama dengan yang di atas kita ubah menjadi 1 per 2 kali 2 log 6. Dari mana? Nah, di sini kan basisnya berpangkat ya. 2 pangkat 2. Nah, jika basis kita jadikan koefisien di depan, maka dia jadinya 1/. Jadi 1 per 2. Kalau pangkat dari bilangan di logaritma pindah ke depan tidak menjadi pecahan, tetapi kalau pangkat dari basis dijadikan koefisien di depan, dia jadinya 1 per gitu ya. 2 pangkat 2 di sini menjadi 1 per 2 kali 2 log 6. Ini juga 2 pangkat 3, maka koefisien jadinya 1 per 3 gitu ya. Ini 2 log 6, ini 2 log 6, coret saja. Gitu. Jadi sisanya 1 per 2 per 2 kali 1 per 3, 2 per 3. Jadi 1 per 2 dibagi 2 per 3 sama dengan 1 per 2 dikali 3 per 2. Kan gitu ya. Kalau pecahan dibagi pecahan maka dijadikan perkalian, pecahan yang kedua dibalik 1 per 2 dibagi 2 per 3 sama dengan 1 per 2 dikali 3 per 2. Hasilnya sama dengan 3 per 4. Ya, nanti coba dipelajari lagi perlahan-lahan gitu ya. Insya Allah nanti akan mengerti ya. Baik, cukup sekian penjelasan tentang logaritma. Beberapa sumber rujukan ada dari www.gurupendidikan.co.id, ada www.zenius.net, ada dari www.kuiper.com. Nanti bisa di searching ya. Nanti contoh soal lainnya ada banyak ya. Bisa juga cari dari sumber lain. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.